Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi evolusi. Apa sih evolusi? Evolusi berasal dari bahasa Inggris evolution yang berarti perkembangan. Jadi evolusi adalah perkembangan atau perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat panjang. Oke, selanjutnya perkembangan teori evolusi. Yang pertama, teori abiogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Awal kemunculan teori ini adalah saat Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging itu membusuk dan muncullah larva lalat. Kejadian inilah yang membuat Aristoteles berpendapat jika makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua, teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Nah, beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori ini, yang pertama Francisco Redi, yang kedua Lazzaro Spallanzani, lalu yang ketiga Louis Pasteur. Francisco Redi melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Ia meletakkan daging di 3 toples berbeda. Pada toples terbuka muncul lalat dan larva. Pada toples tertutup tetap bersih. Dan pada toples tertutup kain kasa daging membusuk dan tidak ada larva yang lahir karena lalat tidak dapat masuk. Jadi, Francisco Redi membuktikan bahwa larva yang muncul bukan berasal dari daging melainkan dari telur lalat. Lalu yang kedua, percobaan Lazzaro Spallanzani. Ia memanaskan air kaldu di 2 tempat berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi berbeda. Yang pertama diberi penutup, yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, di wadah terbuka menjadi keruh dan aromanya busuk. Sedangkan di wadah tertutup tetap jernih. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Nah, jadi, dari percobaannya, Lazzaro membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati, melainkan dari organisme lain. Lalu yang ketiga, percobaan Louis Pasteur. Sama seperti Lazzaro, Louis Pasteur melakukan percobaan dengan merebus air kaldu, hanya saja di tempat yang berbeda, yaitu di wadah labu berleher panjang. Setelah direbus dan didiamkan beberapa hari, tidak terlihat ada mikroorganisme di kaldu, karena mikroorganisme terperangkap. Lalu wadah labu dimiringkan untuk memasukkan mikroorganisme yang terperangkap. Setelah itu, terlihat mikroorganisme bertambah banyak di dalam wadah labu tersebut. Yang ketiga, teori evolusi kimia, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari senyawa-senyawa organik. Pada tahun 1953, Harold Urey dan muridnya yaitu Stanley Miller membuat eksperimen dengan menciptakan atmosfer bumi primitif, ditambah dengan campuran gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Urey dan Miller memanfaatkan aliran listrik sebagai sumber pengganti cahaya matahari dan kilat. Dalam beberapa hari, percobaan tersebut menghasilkan senyawa organik yang terdiri dari urea, asam asetat, asam laktat, dan asam amino. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada variasi individu. Dilihat dari gambar, paruh burung akan menyesuaikan makanan dari burung tersebut. Yang awalnya satu spesies, lalu burung finch akan menyebar ke beberapa daerah yang membuat burung finch ini akan beradaptasi yang berbeda pada masing-masing daerah dan akhirnya membentuk spesies baru. Kesimpulannya, burung finch akan menyesuaikan makanan pada daerah tersebut. Lalu yang kedua, penemuan fosil. Yang terdapat di gambar bahwa penemuan fosil ini dimulai dari nenek moyang. Kuda pada zaman dahulu berukuran kecil dan mengalami perkembangan seiring waktu selama berjuta-juta tahun. Dapat dilihat dari gambar bahwa 60 juta tahun lalu, kaki kuda lebih pendek dibandingkan dengan kaki kuda sekarang. Kaki kuda yang sekarang memiliki tulang yang panjang. Jadi, kaki kuda yang ada pada zaman sekarang itu berukuran besar dan tinggi. Oke, yang ketiga, homologi dan analogi alat tubuh. Homologi adalah struktur organ sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dilihat dari gambar, pada manusia, alat gerak depan digunakan untuk memegang. Pada kucing, alat gerak depannya digunakan untuk berjalan. Pada ikan paus, alat gerak depannya digunakan untuk berenang. Dan pada kelelawar, alat gerak depannya digunakan untuk terbang. Jadi, gambar tersebut merupakan homologi, yaitu struktur organnya sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.
Nah, analogi kebalikannya dari homologi, yaitu struktur organ yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang serupa. Dilihat dari gambar, sayap kelelawar dengan sayap serangga, keduanya digunakan untuk terbang, tetapi struktur tubuhnya berbeda. Yang keempat, embriologi perbandingan. Gambar tersebut menunjukkan adanya kesamaan pada perkembangan embrio ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, manusia, yang seluruhnya termasuk pada kelompok vertebrata. Pada vertebrata, persamaan perkembangan embrio dimulai dengan perkembangan zigot menuju fase morula, blastula, gastrula, dan akhirnya membentuk embrio yang tumbuh dan berkembang. Adanya persamaan tersebut menunjukkan terdapat hubungan kekerabatan di antara golongan vertebrata. Maka dari itu, perbandingan embriologi dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang adanya evolusi. Yang kelima, perbandingan biokimia dan fisiologi. Nah, pada biokimia menguji presiptin yang adanya reaksi antigen-antibodi untuk menentukan hubungan kekerabatan antar organisme. Bisa dilihat dari tabel, manusia dengan gorila jumlah asam amino yang berbeda 0-1. Manusia dengan kodok 0-67. Berarti hubungan kekerabatannya jauh kan? Jadi semakin banyak jumlah asam amino yang berbeda, semakin jauh juga kekerabatannya. Nah, sedangkan pada fisiologi, manusia, gorila, gibbon, monyet renus, anjing, kuda, sapi, tikus, kanguru, ayam, kodok, mereka memiliki ciri fisiologi yang sama, seperti bagaimana berespirasi, ekskresi, metabolisme, sintesa protein, sintesa ATP, dan pemanfaatannya dalam aktivitas hidup. Oke teman-teman, yang terakhir nomor 6, petunjuk organ tubuh sisa. Organ tubuh sisa merupakan salah satu bukti evolusi di mana organ tubuh sisa ini adalah organ tubuh yang tidak dipakai atau tidak berguna lagi, sehingga tereduksi menjadi alat sisa yang menjadi sebuah bukti evolusi. Pada gambar tersebut, merupakan tulang ekor yang berevolusi dari nenek moyang manusia yang tereduksi sehingga menjadi lebih kecil dan menjadi alat sisa. Sekian pembahasan materi evolusi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.